Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep Black Forest kukus sederhana. Ini cocok banget buat kalian yang kepingin bikin kue ulang tahun sendiri. Ini tentunya cara membuatnya sangat mudah, bahan-bahannya juga gampang ya teman-teman. Dan rasanya ini enak banget, nyoklat banget teman-teman. Gak kalah sama rasa kue yang biasa kita beli di mall ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu. Oke, langsung aja ke cara membuat. Siapkan wadah, kemudian masukkan 80 gram DCC, lalu tambahkan dengan 100 ml minyak goreng. Kemudian ini kita cairkan dengan cara ditim seperti ini ya teman-teman. Ini sambil kita aduk ya teman-teman agar lebih cepat meleleh dan juga tercampur rata ya. Nah, kalau coklatnya sudah leleh semua, sudah mencair dan juga udah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Kita biarkan sampai suhu ruang ya. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan 4 butir telur, lalu saya tambahkan dengan 1 sendok teh SP. Kemudian saya tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan yang rendah dulu ya teman-teman sampai gulanya larut. Setelah gulanya cukup larut, ini bisa kita naikkan kecepatannya menjadi yang paling tinggi dan kita mixer sampai adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya sudah terlihat mengembang, sudah kental, dan juga sudah meninggalkan jejak seperti ini. Jejaknya udah nggak mudah tenggelam ya. Kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 90 gram. Ini saya ayak ya agar tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu tambahkan juga coklat bubuk sebanyak 4 sendok makan. Tambahkan seperempat sendok teh baking powder dan juga seperempat sendok teh garam serta setengah sachet kecil vanili bubuk. Kita ayak. Selanjutnya sebelum di mixer kita aduk dulu ya agar nanti tepungnya tidak berhamburan. Lalu mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Sebentar aja teman-teman, cukup sampai tercampur seperti ini. Lalu matikan mixernya dan lanjut masukkan coklat yang sudah kita lelehkan tadi bersama dengan minyak goreng ya. Ini sudah dingin. Nah, kita masukkan aja semuanya sambil diaduk ya teman-teman agar tidak ada endapan coklat yang berada di dasar adonan. Kemudian ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah. Cukup sampai tercampur rata, jangan terlalu lama ya. Nah, ini kan masih banyak yang belum tercampur ya di pinggiran wadahnya. Jadi ini saya sisir dulu menggunakan spatula. Saya kumpulkan di tengah seperti ini dan saya mixer kembali sebentar ya. Selanjutnya agar lebih nyoklat dan warnanya juga lebih pekat lagi, ini saya tambahkan dengan pasta Black Forest. Jika kalian tidak punya boleh di skip. Mixer sebentar aja.
Nah, ini udah cukup teman-teman, matikan mixernya. Selanjutnya lanjut kita aduk menggunakan spatula. Kita sisir bagian pinggirnya dulu, lalu diaduk balik seperti ini, pelan-pelan aja ya, agar adonannya tidak kempis. Nah, ini udah cukup teman-teman, udah tercampur rata dan adonannya juga udah halus ya. Selanjutnya di sini saya mau ambil dulu 5 sendok makan adonan. Ini nanti untuk membuat lapisan coklat di tengah ya teman-teman. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya sisa adonannya kita bagi menjadi 2 sama rata seperti ini. Lalu untuk adonan yang kita ambil tadi kita tambahkan dengan 2 sachet susu kental manis atau setara dengan 80 gram. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jika kalian ingin lapisannya agak tebal, adonannya boleh ditambah ya, sekitar 7-8 sendok makan. Nah, ini udah cukup. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang yang sudah diolesi menggunakan margarin tipis-tipis dan juga tepung terigu ya. Lalu bagian alasnya juga saya sudah beri kertas roti seperti ini. Lalu tinggal kita masukkan aja adonan di mangkok yang pertama ya. Nah, masukkan semuanya. Selanjutnya kita hentakkan sebentar agar udara yang terperangkap di dalam adonan itu keluar ya. Lalu ini tinggal kita kukus. Sebelumnya pancinya sudah dipanaskan ya. Ini airnya udah mendidih. Lalu tinggal kita kukus selama 10 menit. Nah, ini setelah 10 menit kita buka. Lalu kita masukkan adonan pelapisnya yang sudah kita beri susu kental manis tadi. Nah, kita ratakan. Dan ini kita kukus lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit bisa kita buka, tutup kukusannya, biarkan uapnya hilang dulu. Lalu masukkan adonan yang di mangkok kedua. Kita masukkan semuanya ya. Selanjutnya ini kita kukus kembali. Untuk pengukusan yang terakhir kita kukus selama 20 menit agar benar-benar matang dan tanak ya. Dan ini setelah 20 menit sudah matang cake-nya. Kita tes tusuk dulu. Nah, seperti ini sudah tidak ada adonan yang basah ya. Selanjutnya kalau suhunya udah turun bisa kita angkat dan kita diamkan sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, kuenya siap kita hias ya teman-teman. Sebelum kita hias, saya mau siapkan dulu coklat serut ya teman-teman. Di sini saya pakai DCC yang saya serut menggunakan serutan seperti ini. Ini cake-nya udah benar-benar dingin ya teman-teman. Dan ini mau saya hias menggunakan buttercream mocha ya teman-teman. Untuk resep buttercream saya sudah pernah share di video sebelumnya. Nanti link resep buttercreamnya saya simpan di description box ya. Ini buttercreamnya sangat lembut dan juga tidak enak, tidak ngendal di langit-langit mulut ya. Nah, kita beri lapisan buttercream di semua permukaannya seperti ini. Lalu ini tinggal kita rapikan aja menggunakan pisau kue seperti ini. Bisa juga menggunakan scraper.
Dan jangan lupa setiap kita habis mengoles kue itu pisaunya dibersihkan menggunakan tisu seperti ini ya teman-teman, agar nanti cepat halus buttercreamnya. Jika bagian pinggirannya sudah rapi, bisa kita rapikan bagian atasnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya bisa kita beri hiasan coklat leleh di bagian pinggirannya seperti ini. Ini DCC yang sudah saya tim ya teman-teman. Dan kita semprotkan aja di bagian pinggirannya seperti ini. Kita lelehkan ke bawah. Dan di bagian atasnya kita beri taburan coklat yang sudah kita serut tadi. Nah, ini bagian pinggirannya saya sisakan untuk buttercream ya. Jadi saya nggak beri coklat serutnya. Nah, seperti ini kita hias bagian pinggirannya menggunakan buttercream. Nah, ini udah selesai pinggirannya. Selanjutnya bagian atasnya ini juga saya beri seperti ini. Lalu di bagian bawahnya juga saya semprotkan buttercream. Untuk spuitnya ini tadi saya ganti yang lebih kecil ya. Nah, biar terlihat lebih cantik dan juga lebih rapi ya. Untuk pember manis ini saya tambahkan Yupi strawberry di bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan buah cherry ya. Untuk bagian pinggirannya saya beri selai strawberry di ujungnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, kuenya udah jadi, tinggal diberi topper seperti ini. Ini dia Black Forest kukus sederhananya sudah jadi, kue ulang tahun yang sangat simple, sederhana, tapi hasilnya beneran cantik banget. Udah seperti yang kita beli di toko kue ya teman-teman. Tuh, cakep banget. Sekarang kita cobain ya. Ini dari potongannya sudah terasa kalau cake-nya ini lembut banget teman-teman. Dan ini tadi waktu saya masak juga aroma coklatnya itu kecium banget ya. Sekarang kita cobain aja. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah, ini cake-nya lembut banget, moist banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat seratnya beneran halus. Dan ini juga ada lapisan coklat di tengahnya. Enak banget teman-teman, mantap. Di video kali ini saya mau berbagi resep brownies tart sederhana. Ini cocok banget buat pemula yang mau bikin kue ulang tahun sendiri. Caranya sangat mudah, bahan-bahannya juga cukup ekonomis. Brownies ini hanya menggunakan 3 telur aja ya teman-teman. Tampilannya ini juga sangat cantik. Udah pantas ya kalau mau jadiin kue ulang tahun sederhana. Hasil browniesnya pun lembut, enak, dan coklat banget ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Oke, langsung aja kita ke cara membuat. Siapkan wadah, kemudian masukkan 75 gram coklat batang, lalu tambahkan dengan 125 ml minyak goreng. Kemudian ini kita tim sambil diaduk-aduk agar coklatnya lebih cepat meleleh ya teman-teman. Nah, jika coklatnya sudah meleleh, bisa kita angkat dan kita sisihkan dulu, tunggu sampai suhunya menjadi suhu ruang ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya siapkan dulu bahan keringnya. Saya pakai 120 gram tepung terigu, kemudian 3 sendok makan coklat bubuk, dan juga
1/4 sendok teh baking powder serta 1/4 sendok teh garam. Ini saya ayak ya teman-teman biar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, selanjutnya ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lalu ini sudah saya siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, tambahkan 100 gram gula pasir dan 1 sendok SP serta setengah sachet vanili. Di sini saya pakai sachetan kecil ya. Kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah dulu sampai gulanya larut. Kalau gulanya sudah larut, boleh dinaikkan kecepatannya menjadi kecepatan yang paling tinggi dan mixer sampai mengembang putih kental dan berjejak ya teman-teman. Nah, kurang lebih sampai seperti ini. Untuk waktunya sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Selanjutnya tinggal kita tambahkan bahan kering yang sudah kita siapkan tadi. Ini saya masukkan separuh dulu. Kemudian kita aduk dulu. Selanjutnya ini di mixer menggunakan kecepatan paling rendah sebentar aja teman-teman. Kemudian masukkan sisa bahan keringnya. Lalu ini kita aduk dan kita mixer kembali sebentar aja. Nah, seperti ini aja teman-teman, gak usah terlalu lama. Lalu ini saya tambahkan coklat yang sudah kita lelehkan dengan minyak tadi ya teman-teman. Kita aduk dulu biar tidak ada coklat yang mengendap di dasar wadah. Kita masukkan semua. Kemudian ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Gak usah terlalu lama. Nah, karena ini di bagian pinggir masih banyak yang belum tercampur, saya mau sisir dulu ya teman-teman. Saya letakkan di tengah seperti ini agar nanti adonannya tercampur merata. Nah, ini saya lanjut mixer sebentar lagi. Kemudian agar lebih nyoklat, di sini saya tambahkan dengan pasta coklat kurang lebih 1 sendok makan ya. Dan mixer kembali sampai tercampur merata. Nah, seperti ini udah cukup teman-teman, matikan mixernya ya. Jangan terlalu lama di mixer. Selanjutnya kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan cairan di dasar adonan dan adonannya benar-benar tercampur merata ya. Nah, ini udah cukup, udah tercampur merata. Selanjutnya adonannya ini saya bagi menjadi 2 seperti ini untuk lapisan yang pertama dan juga lapisan yang kedua. Lalu di sini juga sudah saya siapkan loyang ukuran 16 cm. Di bagian bawahnya ini saya beri kertas roti ya teman-teman. Dan di bagian pinggirannya ini nggak perlu diolesi dengan margarin. Selanjutnya tuangkan adonan di mangkuk yang pertama. Kemudian ini kita ratakan. Lalu ini kita hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalamnya itu keluar ya teman-teman. Lanjut kita kukus. Untuk panci kukusannya ini sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api yang cenderung kecil aja ya teman-teman. Nah, ini setelah 15 menit kita buka dan tunggu sampai uapnya sedikit hilang. Lalu tambahkan meses di bagian atasnya seperti ini. Untuk banyak sedikitnya sesuai selera ya teman-teman. Ratakan sampai ke semua permukaan browniesnya. Nah, kalau udah rata seperti ini, kita tuangkan adonan di mangkok yang kedua tadi. Kita ratakan ya teman-teman. Nah, ini bisa dibantu meratakannya dengan spatula seperti ini ya.
Kalau udah, ini tinggal kita kukus kembali kurang lebih selama 20-25 menit ya teman-teman. Nah, ini setelah 20 menitan, browniesnya sudah matang ya teman-teman. Nah, selagi panas, langsung aja kita sisir di bagian pinggirannya. Lalu kita keluarkan browniesnya dari dalam loyang dan biarkan browniesnya ini dingin dulu ya teman-teman, baru nanti kita beri hiasan atau topping. Karena browniesnya ini mau saya hias menggunakan buttercream, jadi harus ditunggu sampai browniesnya ini benar-benar dingin dulu ya, agar buttercreamnya nggak meleleh. Nah, ini browniesnya udah dingin dan udah aku salin ke papan kue ya teman-teman. Langsung aja saya beri buttercream di bagian atasnya seperti ini, lalu ratakan. Nah, seperti ini udah cukup ya teman-teman, nggak usah terlalu tebal. Selanjutnya saya beri topping keju parut di bagian atasnya. Nah, ini di bagian pinggirannya saya sisakan sedikit karena nanti mau saya beri hiasan dengan buttercream lagi ya teman-teman, jadi biar nempel. Dan di bagian tengahnya juga saya sisakan sedikit lubang ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya semprotkan buttercream. Di sini saya pakai buttercream yang strawberry ya teman-teman. Saya semprotkan dulu di bagian sudutnya seperti ini. Dan juga di bagian tengahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang di pinggirannya, ini saya mau beri hiasan seperti ini teman-teman, semprotkan pelan-pelan. Dan ini dia hasilnya teman-teman, udah selesai semua saya beri hiasan buttercream. Lalu di bagian atasnya ini saya beri yupi yang strawberry ya teman-teman. Ini gantinya buah cherry. Atau bisa juga kalau kalian punya strawberry, diganti strawberry juga bisa ya. Nah, tampilannya jadi makin cantik ya teman-teman. Untuk di bagian bawahnya ini kita semprotkan lagi buttercream sisanya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, brownies tart sederhananya udah jadi ya teman-teman. Hasilnya cakep banget, warnanya pas ya, cantik. Ini bisa banget ya teman-teman dijadiin kue ulang tahun sederhana, bikin sendiri di rumah ya. Nah, sekarang kita cobain dulu brownies tartnya. Ini dari potongannya udah berasa kalau browniesnya itu lembut ya teman-teman. Dan kelihatan ya kalau ini tuh browniesnya beneran coklat banget. Tuh bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Dia ada lapisan coklatnya seperti ini. Ini dari meses yang kita taburkan di tengah tadi ya teman-teman. Nah, ini beneran terasa lembut browniesnya. Kita cobain, bismillah. Masya Allah, ini beneran lembut dan coklat banget teman-teman. Rasanya enak, manisnya juga nggak berlebihan, pas banget. Mantep ya teman-teman, silahkan dicoba resepnya. Insya Allah ini anti gagal ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.